Jangan lupa subscribe, like, comment, and share. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Dalam pembelajaran daring ini, semoga kita selalu dalam lindungan Allah dan diberi kesehatan serta terhindar dari virus corona. Silakan adik-adik untuk mengisi absen di kolom komentar. Baik, sebelum kita memulai pembelajaran hari ini, marilah kita berdoa dengan membaca basmalah bersama-sama. Bismillahirrahmanirrahim. Materi kita hari ini adalah bab haji dan umroh, yaitu lanjutan minggu kemarin. Minggu kemarin kita telah mempelajari tentang ketentuan ibadah haji, yaitu pengertian, hukum, syarat-syarat, rukun, serta wajib haji. Nah, di sini kita akan mempelajari tentang ketentuan ibadah umroh, yaitu pengertian, syarat-syarat, hukum, serta rukun melaksanakan umroh, serta prosedur melaksanakan haji dan umroh di Indonesia, dan juga hikmah haji dan umroh. Langsung saja simak videonya. Baik, langsung saja. Materi kita hari ini adalah bab haji dan umroh, yaitu lanjutan minggu kemarin. Di sini kita akan mempelajari tentang ketentuan ibadah umroh, yaitu pengertian, hukum, waktu, syarat, dan rukun dan wajib umroh. Kemudian prosedur melaksanakan haji di Indonesia, hikmah haji dan umroh. Poin pertama yaitu ketentuan ibadah umroh, ada pengertian, hukum, dan waktu umroh. Menurut pengertian bahasa, umroh berarti ziarah. Dalam pengertian syar'i, umroh adalah ziarah ke Ka'bah, tawaf, sa'i, dan memotong rambut. Umroh wajib dilaksanakan satu kali seumur hidup, sebagaimana haji. Umroh boleh dikerjakan kapan saja, tidak ada waktu tertentu sebagaimana haji. Tetapi yang paling utama adalah pada bulan Ramadan. Kemudian syarat, rukun, dan wajib umroh. Syarat umroh sama dengan syarat-syarat dalam ibadah haji, sedangkan rukun umroh agak berbeda dengan rukun haji. Rukun umroh meliputi ihram atau berniat, tawaf mengelilingi Ka'bah 7 kali, sa'i, menyukur rambut, tertib antara keempat rukun di atas. Nah, jadi rukun melaksanakan ibadah umroh itu hanyalah ada 5, yaitu pertama ada ihram, tawaf, sa'i, menyukur rambut, serta tertib. Kemudian wajib umroh di sini ada 2, yaitu berihram dari mikot. Yang kedua, menjauhkan diri dari muharramat umroh. Jenis dan banyaknya sama dengan muharramat haji. Mikot zamani umroh itu sepanjang tahun, artinya tidak ada waktu tertentu untuk melaksanakan umroh, jadi boleh dilakukan kapan saja. Adapun mikot makani umroh pada dasarnya sama dengan mikot makani haji, tetapi khusus bagi orang yang berbeda di Mekah, mikot makani mereka adalah daerah di luar kota Mekah atau di luar tanah haram. Kemudian prosedur pelaksanaan haji di Indonesia, yaitu ada tahap persiapan, kedua pemberangkatan, ketiga kegiatan di Arab Saudi, dan yang terakhir pemulangan. Pada tahap persiapan di sini ada 4 poin, yaitu pendaftaran, pengelompokan, bimbingan, dan pemeriksaan. Adapun pendaftaran di sini ada 2 sistem, yaitu yang pertama sistem tabungan, yang kedua sistem setoran lunas. Yang kedua yaitu ada pengelompokan. Nah, jadi setiap calon jamaah haji dan umroh itu dikelompokkan menjadi regu. Setiap regu terdiri dari 45 orang.
dan jamaah akan diberangkatkan dalam satu kelompok dengan kapasitas pesawat antara 325 sampai 455 orang. Tiap kloter terdapat petugas, ada TPHI yaitu Tim Pemandu Haji Indonesia sebagai ketua kloter. Yang kedua TPIHI Tim Pembimbing Ibadah Haji Indonesia sebagai pembimbing ibadah. Yang ketiga ada TKHI Tim Kesehatan Haji Indonesia sebagai pelayanan kesehatan, terdiri dari 1 dokter dan 1 paramedis. Yang keempat ketua rombongan atau karo. Yang terakhir ketua regu atau karu. Kemudian ada bimbingan. Calon jamaah haji akan memperoleh buku paket, yaitu bimbingan manasik haji, panduan perjalanan haji, tanya jawab ibadah haji, doa dan zikir ibadah haji. Calon jamaah haji akan mendapat bimbingan manasik haji dengan sistem kelompok dan sistem massal. Kemudian tahap persiapan yang terakhir di sini ada pemeriksaan kesehatan. Pertama, dilaksanakan di Puskesmas untuk mengetahui status kesehatan calon jamaah haji sebagai penyaringan awal. Kedua, dilaksanakan di Dinas Kesehatan ke kabupaten atau kota untuk menyeleksi kembali calon jamaah haji ketika menentukan apakah memenuhi syarat berangkat atau tidak. Tahap yang kedua yaitu pemberangkatan. Nah, di sini persiapan pemberangkatan berupa persiapan mental, spiritual, material, dan juga pemberangkatan sejak dari rumah sampai dengan asrama haji, embarkasi dianjurkan memperbanyak zikir dan doa. Saat di pesawat, patuhi petunjuk, perbanyak zikir, duduk dengan tenang, perhatikan tata cara penggunaan WC, hindari penggunaan air di lantai dan di pesawat. Tahap yang ketiga yaitu kegiatan di Arab Saudi. Mulai turun dari pesawat di Bandar Udara King Abdul Aziz Jeddah, kegiatan selama pelaksanaan ibadah haji seluruhnya diatur oleh pemerintah Indonesia bekerjasama dengan pemerintah Arab Saudi, termasuk kegiatan ziarah ke beberapa tempat bersejarah di Arab Saudi. Selain itu juga bimbingan kesehatan selama ibadah haji. Tahap yang terakhir adalah tahap pemulangan. Setelah ibadah haji selesai dilaksanakan, jamaah secara berangsur akan pulang ke tanah air. Pemerintah mengatur kegiatan di Madinatul Hujaj, di debarkasi sampai ke kampung halaman masing-masing kembali. Adapun hikmah haji dan umroh bagi orang yang melaksanakan, mempertebal iman dan takwa kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Yang kedua, ibadah haji syarat akan pengalaman ibadah sehingga dari sana akan dapat mengambil banyak pelajaran yang berharga. Yang ketiga, menstabilkan fisik dan mental karena ibadah haji maupun umroh merupakan ibadah yang memerlukan persiapan fisik yang kuat, biaya besar, dan memerlukan kesabaran serta ketabahan dalam menghadapi segala godaan dan rintangan. Yang keempat, menumbuhkan semangat berkorban karena ibadah haji maupun umroh banyak meminta pengorbanan baik harta, benda, jiwa, tenaga, serta waktu untuk melakukannya. Yang kelima, mengenal tempat-tempat yang bersejarah yang ada hubungannya dengan ibadah haji maupun tidak, seperti Ka'bah, Bukit Syafa dan Marwah, Sumur Zam-Zam, Kota Suci Mekah dan Madinah, Padang Arafah, dan lain-lain. Kemudian hikmah bagi umat Islam secara keseluruhan. Ibadah haji dan umroh merupakan suatu peristiwa penting yang dapat digunakan sebagai arena mempererat persaudaraan atau ukhuwah Islamiyah antara sesama muslim dari berbagai penjuru dunia agar saling kenal mengenal. Kemudian yang kedua,
Momentum tersebut dapat dimanfaatkan untuk membina persatuan dan kesatuan umat Islam sedunia. Tiap-tiap negara dapat menunjuk wakil-wakilnya untuk tukar-menukar informasi dan pendapat, terutama dalam masalah menegakkan agama Allah. Yang terakhir, peristiwa yang hanya 1 tahun sekali ini dapat pula dijadikan sarana untuk evaluasi sampai sejauh mana dakwah Islam telah dijalankan oleh umat Islam sedunia. Selanjutnya, melalui pertemuan antara wakil-wakil umat Islam sedunia, dapat diprogramkan rencana dakwah Islam untuk menegakkan agama Allah di seluruh dunia. Ihram adalah niat mengerjakan haji dengan berpakaian serba putih. Ihram dimulai dari mikot yang telah ditentukan. Wukuf di Arafah yakni berkumpul di padang Arafah beberapa saat yang dimulai dari tergelincirnya matahari pada tanggal 9 Zulhijjah sampai menjelang fajar 10 Zulhijjah. Mabit di Musdalifah yakni sebelum matahari terbenam di Arafah, maka jamaah haji menuju Musdalifah untuk mencari kerikil untuk melempar jumroh esok hari sebanyak 50-70 butir kerikil. Melontar jumroh. Setibanya di Mina, jamaah haji melontar jumroh Aqobah dengan 7 butir batu kerikil. Tahalul awal yaitu mencukur rambut serta memotong hewan kurban. Mabit di Mina. Bermalam di Mina dilakukan selama 3 malam, yaitu malam tanggal 11, 12, dan 13 Zulhijjah. Tawaf ifadah. Setelah tiba di Mekah, jamaah haji melakukan tawaf ifadah pada hari itu juga yakni tanggal 10 Zulhijjah, yaitu mengelilingi Ka'bah 7 kali putaran dimulai dari arah Hajar Aswad dan diakhiri di sana pula. Sa'i yaitu berlari-lari kecil dari Bukit Safa ke Bukit Marwah sebanyak 7 kali. Tawaf wada. Tawaf perpisahan yang dikerjakan ketika seseorang meninggalkan kota Mekah dengan cara niat untuk tawaf dimulai dari Hajar Aswad, berjalan mengelilingi Ka'bah 7 kali, berdoa di Multazam, sholat 2 rakaat di makam Ibrahim dan Hijir Ismail, disunahkan minum air Zam-Zam. Sekian pembelajaran dari Ibu. Apabila ada yang tidak mengerti, silakan bertanya di kolom komentar. Baik, semoga pembelajaran hari ini dapat bermanfaat bagi kita semua. Sebelum kita menutup acara hari ini, marilah kita membaca hamdalah bersama-sama. Alhamdulillahirabbil alamin. Akhir kata, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.